penyesalan dari Pramana tidak hanya balas dendam dari Ibu Desi, tapi Sarah pun juga akan balas dendam dengan menghancurkan Karina karena tidak terima ayahnya meninggal gara-gara keegoisan dari Pramana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Akhirnya satu persatu masa lalu kelamnya Pramana terbongkar ya guys ya. Di episode kemarin kita melihat betapa sakit hatinya Sarah melihat wajah Pramana. Ternyata wajah Pramana ini yang sudah dia temukan berapa puluh tahun yang lalu dia lihat, karena Pramana ini sudah sangat amat menaruh kebencian yang luar biasa di hatinya Sarah. Untuk episode kemarin, sakit hati itu muncul kembali di hatinya Sarah. Karena ternyata masa lalu dari Sarah kehilangan sang ayah itu semua gara-gara keegoisan Pramana. Jadi ternyata Pak Pramana ini tidak hanya egois ke Karina doang ya guys ya. Dia itu memang mempunyai sifat yang bisa dibilang terlalu jahat. Dia tidak peduli orang lain asalkan dia dan keluarganya bisa bahagia. Bahkan dia harus menghabisi nyawa orang lain itu tuh dia nggak peduli. Asalkan ya keluarga dia bisa terselamatkan. Jadi ternyata di masa lalu kematian ayahnya Sarah dan Reza itu semua diakibatkan gara-gara keegoisan dari Pramana yang langsung mengambil donor darah yang seharusnya diberikan kepada ayah kandungnya Sarah dan Reza. Tapi darah itu direbut untuk keselamatan sang istri Pramana ini. Nah, hal inilah yang membuat Sarah benar-benar merasa sangat amat tidak terima dengan kematian ayahnya. Karena kematian ayahnya itu juga berdampak buruk kepada sang ibu yang akhirnya depresi, menderita, dan berakhir dengan meninggal dunia pula. Dan itulah yang menyebabkan Sarah dan Reza menjadi anak yang yatim piatu dan harus berjuang berdua. Dan mesti saling menguatkan satu sama lain sampai pada akhirnya Reza berhasil membangun perusahaan yang mana perusahaan tersebut dia bangun dari nol dan berdirilah Mahardika Group seperti sekarang dan bisa menghidupi Sarah dan Reza. Nah, di sini masa lalu yang kelam atas kematian sang ayah setelah melihat Pramana kembali lagi di otaknya Sarah. Sehingga Sarah nantinya di luar dia sedang berusaha untuk menghancurkan rumah tangganya Radit dan Karina, dia juga akan berusaha untuk balas dendam kepada Pramana ini. Sebenarnya alur ceritanya agak pelik ya guys ya. Karena coba aja kalian pikir, nanti Pramana ini akan tahu Mirsa adalah anak kandungnya. Kemudian dia bakalan sayang mungkin sama Mirsa, akan meminta maaf. Tapi gimana halnya dengan Reza? Ketika Sarah menceritakan kepada Reza kalau orang yang menghabisi nyawa dari ayah mereka itu adalah Pramana. Apakah Reza bisa untuk melanjutkan hubungannya dengan Mirsa? Nah, ini juga nih yang bikin kita takut ya guys ya, karena akan berujung ke sana nih, pastinya akan dipersulit nanti hubungannya Reza dengan Mirsa ini. Makanya kita benar-benar dibikin deg-degan juga ya guys ya dengan masa lalu Pramana yang ternyata tidak hanya melukai Ibu Desi, Mirsa, tidak hanya melukai Radit, tidak hanya melukai Karina, tidak hanya melukai Akira, bahkan Reza dan Sarah pun dilukai gara-gara keegoisan dari Pramana ini. Dan Pramana benar-benar harus
mendapatkan balasan atas apa yang sudah dia lakukan selama ini kepada orang-orang di sekeliling dia. Kalau hanya meminta maaf dan dimaafkan, sepertinya itu tidak cukup membuat kita puas ya guys ya. Kalau bisa memang Pramana ini mendapatkan hukuman, kalau bisa dipenjara. Karena Mirsa masuk penjara gara-gara Pramana 7 tahun lamanya. Kemudian Radit ditekan dan harus menderita, hidupnya tidak pernah bisa berjalan dengan baik gara-gara Pramana. Karina juga depresi, ketakutan, kehilangan Akira, itu semua gara-gara awalnya Pramana juga. Dan meninggalnya ayah kandung Sarah, Reza, dan berakhir dengan meninggal juga ibu kandung mereka, itu gara-gara Pramana juga. Jadi kayaknya ya kalau hanya untuk meminta maaf, bersujud, kemudian dimaafkan itu enggak cocok ya guys ya untuk Pramana. Jadi Pramana harus benar-benar dipenjara agar bisa mendapatkan karma yang setimpal atas apa yang sudah pernah dia lakukan. Kemudian di sisi lain balik lagi nih kepada dendamnya Sarah terhadap Pramana. Karena ayahnya dan ibunya meninggal ulah Pramana, tentu nanti Sarah akan mencari tahu keluarganya Pramana. Tentu dia juga akan balas dendam dengan menghancurkan keluarganya Pramana ini. Dengan cara apa ya? Tentu dengan cara yang lebih elegan ya. Tapi kita nggak tahu juga nih, Sarah ini kan jahat juga ya guys ya. Kalau dibilang elegan kayaknya nggak juga sih. Karena Sarah ini ya terlihat murahan juga. Kenapa Mimin bilang murahan? Ya dia aja mau tidur sama Radit dan pada akhirnya hamil dan melahirkan Kenzo. Jadi ya kalau dibilang dia wanita yang baik-baik ya tidak bisa kita bilang seperti itu ya guys ya. Karena dia aja sudah tanpa menikah melahirkan anak laki-laki seperti Kenzo itu. Dan itu adalah hal yang salah. Tapi dengan dia yang berusaha untuk balas dendam kepada Pramana, Mimin mendukung. Tapi dendamnya dengan cara apa? Hancurkan Karina. Karena sekarang gini, Pramana benar-benar menghancurkan Mirsa. Kita tahu ya kalau Mirsa benar-benar hancur gara-gara Pramana ini. Bahkan Akira pun sekarang tes DNA-nya disabotase lagi agar Mirsa tidak tahu kalau si Akira itu adalah anak kandung dia. Dan kemungkinan besar sebentar lagi si Mirsa pun juga akan dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sudah mengganggu keluarga Pramana. Jadinya Mimin berharap nih di sini si Karina bakalan dibikin takut sama Sarah. Sarah memang ingin merebut Radit dari Karina. Tapi ketika dia tahu juga Karina itu adalah anak kandung dari Pramana, dia bakalan lebih menggebu-gebu lagi untuk menghancurkan Karina. Karena ya cuma itu satu-satunya jalan untuk bisa menghancurkan Pramana ini juga. Nah nanti ketika Karina hancur, ya Pramana otomatis juga bakalan hancur. Kalau bisa, Sarah bertekad untuk menghabisi nyawa Karina dengan tangannya sendiri. Nah ini sih benar-benar seru ya guys ya sebenarnya untuk kita tonton. Karena memang sekarang Pramana lawannya bukan hanya 1-2 orang juga gitu. Tapi lumayan makin banyak nih. Radit aja kan berusaha juga untuk menghancurkan Pramana. Cuma memang dia ya kelamaan lah. Butuh waktu bertahun-tahun nih bagi Radit menghancurkan Pak Pramana ini. Bahkan dia sampai sekarang juga tidak berhasil tuh mengakuisisi saham atas nama Karina untuk dia agar dia bisa lebih punya power gitu untuk menghancurkan Pak Pramana. Ya mungkin nanti ya, tapi kalau untuk sekarang memang kita sudah tahu kalau ternyata masa lalu Pak Pramana ini benar-benar kejam dan jahat sekali gitu ya. Tidak hanya kepada Ibu Desi dan Mirsa tapi kepada keluarganya Reza juga. Jadi nanti ya kalau untuk dimaafkan kayaknya enggak banget deh. Dan mudah-mudahan nanti Bu Desi pun ketika tahu anaknya
sakit, anaknya celaka, anaknya menderita gara-gara Pak Pramana, ayolah jujur Bu Desi sekarang. Kalau bisa jujurnya nggak kepada Pak Pramana, tapi kepada Karina lagi. Agar ya Karina nggak setengah-setengah juga nih hancurnya. Kalau hancur ya udah hancur aja sekalian. Kalau bisa Karina meninggal dalam keadaan yang tidak tenang, dan itulah yang akan membuat Pak Pramana jadi sangat amat menyesal karena gara-gara dia, hubungan dia dengan orang-orang yang dia cintai jadi kacau dan bahkan berakhir dengan kebencian yang luar biasa. Nah, Mimin sangat amat berharap sebenarnya kalau nanti Sarah pun juga akan mengatakan hal tersebut kepada Reza. Agar Reza juga mengantisipasi nantinya. Jangan sampai nanti kalau ternyata Mirsa adalah anaknya Pak Pramana, itu akan membuat Sarah jadi semakin benci sama Mirsa dan berpikir kalau ya sepertinya anak atau darah daging Pramana tidak akan diperbolehkan untuk menikah atau dekat dengan keluarganya. Nah, jangan sampai itu semua terjadi. Makanya kalau bisa Reza mengantisipasi itu dulu sampai pada saatnya Karina hancur dan Pak Pramana pun juga hancur. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.